Salam, selamat sore para viewers WBS What Bible Says, Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung. Ya, kita ketemu lagi di dalam program kita ini. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol sesuatu yang ya bukan menjadi hot topics ya atau topik yang menarik, tetapi sesuatu yang saat ini ada di dalam atau di sekitar kehidupan kita, yaitu tentang pandemi virus COVID-19. Nah, kita akan ngobrol saat ini dengan dua rekan saya yang sudah hadir bersama dengan saya. Saat ini ada Dr. David Suwandi dan juga ada Cika yang akan berbagi tentang ya pengalaman mereka sendiri ketika berhadapan atau katakanlah mengalami masa-masa kalau dokter mungkin dengan pasien atau Cika sendiri. Nah, Cika ini adalah adik dari penginjil Agra yang pelayanan di Gereja Kristen Kalam Kudus Pasundan gitu ya. Jadi ya terima kasih sudah hadir jauh-jauh dari Kota Manado ya via online di sini. Dan juga ada Dr. David. Nah, Dr. David ini adalah jemaat di Gereja Kalam Kudus yang sudah berapa tahun ya jadi dokter yang sudah punya banyak pengalaman tentunya ngurus pasien, dan apalagi di masa-masa pandemi ini tentu banyak sekali pengalaman tentang COVID, baik dari segi teori maupun dari hal-hal praktek yang dialami dokter David tiap hari. Nah, mungkin kita mulai, atau saya mulai aja dari ke dokter David. Mungkin dokter David mungkin bisa kasih gambaran nggak tentang gimana sih kondisi virus corona saat ini, mungkin kasih gambaran dari mulai ketika virus ini ada mungkin sampai sekarang baik secara global sampai kepada hal di dekat kita di Kota Bandung ya, di Kota Bandung. Kira-kira gambaran seperti apa yang bisa dokter presentasikan mungkin ke kita saat ini? Oke, terima kasih Pak Regi. Jadi coronavirus ini sudah menjadi pandemi ya. Jadi artinya sudah mengenai penyakitnya pandemi itu artinya ada di seluruh pelosok dunia ini gitu ya. Skalanya luas. Pertama-tamanya kan memang kita ketahui pertama muncul itu di Wuhan ya pada tahun 2019 akhir gitu ya. Nah, pada saat awal itu kita sempat mengira bahwa ini mah cuma di China aja gitu ya, di Wuhan aja nggak akan nyebar. Tapi karena awalnya itu penularannya itu belum human to human, tapi masih dari diduganya adalah dari binatang ke manusia. Makanya kan selalu ditanyakan apakah habis pulang dari Wuhan atau enggak pernah makan kelelawar atau segala macam. Nah, Manado juga kan mungkin banyak ya dari kelelawar gitu. Nah, mungkin iya paniki gitu ya. Nah, awal-awal tuh dari situ gitu. Nah, ternyata setelah WHO itu menyatakan bahwa ternyata virus ini bisa menular dari manusia ke manusia berupa droplet ya penularannya awalnya, belum airborne, baru droplet tuh artinya lewat, kalau kita ngomong ada ludahnya gitu kan, percikan-percikan atau kita bersin atau kita batuk, ada percikan cairan dari tubuh kita yang keluar dan mengenai orang, ya itulah yang bisa menimbulkan virusnya masuk ke dalam tubuh orang lain seperti itu. Nah, itulah yang menyebabkan penyebarannya makin luas, akhirnya sampai ke seluruh dunia. Dan Indonesia sendiri kan pada bulan Maret sendiri sudah menyatakan bahwa mengkonfirmasi ada kasus pertama di Indonesia seperti itu. Dalam perkembangannya sendiri, Indonesia ini kan kita tidak lockdown juga gitu ya, karena itu masalahnya adalah kita juga berperan mengenai ekonomi Indonesia gitu ya. Nah, memang mengambil kebijakan itu sulit bagi pemerintah gitu ya, tapi kita harus syukuri dan kita harus berterima dengan adanya PSBB pun sebenarnya ya sudah cukup membatasi gitu ya penyebaran virus ini. Dalam perkembangannya memang awal-awal kita lihat jalanan semua sepi karena ditutup gitu ya. Dari kasus pertama itu kenaikan kasusnya tidak terlalu banyak gitu. Nah, ketika PSBB mulai dilonggarkan, itulah memang penyebarannya mulai hebat sampai hari ini sendiri saya update spesial untuk acara What Bible Says ini, saya lihat angkanya berapa gitu. Biasanya saya nggak peduli mau naik berapa, yang penting saya menangani pasien gitu di rumah sakit. Tapi untuk What Bible Says ini, saya mengupdate bahwa angka di Indonesia ini yang
terkonfirmasi positif itu di 780.000 dengan angka penambahan jumlahnya itu 7.445. Sementara yang meninggal sendiri sudah mencapai 23.109. Angka penambahannya sendiri per harinya adalah hari ini adalah menambah 198 orang yang meninggal. Sementara di Bandung sendiri jumlahnya terkonfirmasi itu 5.901 dengan angka penambahan bertambah positif 43 orang. Sementara yang meninggalnya sudah mencapai 155 orang. Bukan angka yang sedikit, dan sampai hari ini saya bekerja di rumah sakit, IGD itu antriannya selalu full dengan pasiennya semua infeksius kasusnya, artinya demam. Sementara pasien yang demam itu akan kita demam, batuk, pilek, kita akan pasti curigai itu adalah COVID-19 sampai terbukti bukan. Nah, Dok, Ya, kalau antriannya di IGD full. ya, Dok, kalau melihat angka-angka tadi, nah kira-kira dari kacamata dokter sendiri peningkatannya itu kira-kira wah ini sesuatu yang peningkatannya sudah harus satu warning buat kita gimana gitu loh peningkatannya. Oke, sejak awal dikatakan penyakit ini adalah suatu pandemi, sebetulnya angka kenaikan berapapun kita harus serba khawatir gitu, harus serba takut gitu, karena pandemi ini apalagi COVID-19 adalah penyakit baru dan sifatnya ada yang bisa menyebabkan kematian seperti itu. Nah, itu yang membuat kita harusnya lebih aware. Angka peningkatan berapapun itu sebenarnya bermakna loh gitu. Meskipun ya tendensinya makin kesini makin banyak, tapi satu jiwa juga berharga gitu loh ya gitu. Jadi kesimpulannya kita ini tahun ini meningkatnya nggak terlalu signifikan. Jadi kayaknya kita nggak perlu terlalu khawatir gimana. Jadi berapapun kita harus tetap aware ya dengan kondisi gimana pun gitu ya. Betul, karena kita nggak tahu siapa aja yang bisa terkena gitu. COVID-19 ini adalah penyakit 1000 wajah. Penyakit 1000 wajah artinya dia 1000 wajah itu artinya dia bisa dari variasinya itu dari orang tanpa gejala ya sampai yang gejalanya berat sekalipun gitu. Jadi dari yang gejalanya nggak ada gejala sama sekali nih, orangnya sehat-sehat, tapi ketika di swab PCR ternyata positif COVID-19. Kemudian dari yang gejalanya ringan, cuma demam-demam aja, cuma hilang nafsu makan, pusing doang, itu di swab ternyata positif. Gitu. Bahkan sampai ada yang sesak nafas, sampai pasien yang datang saat ini pun kalau pasien yang datang dengan death on arrival, artinya datang dalam kondisi sudah meninggal ke IGD, itu kalau misalnya kita ada kecurigaan ke arah COVID-19, kita akan lakukan swab postmortem namanya. Artinya setelah kematian kita ambil sampelnya untuk memastikan ini ke arah COVID-19 atau enggak. Karena sampai meninggalnya pun jenazahnya ini masih mengandung virus kalau seandainya dia benar COVID-19. Iya. Wah, berarti tidak ada kata untuk kita sudah harus longgar gitu ya secara protokol atau apapun. Jadi setiap hari, setiap saat itu ya harus tetap berjaga-jaga ya Dok ya, kira-kira seperti itu ya. Betul. Memang pemerintah boleh saja melonggarkan PSBB-nya seperti itu kan, seperti yang pernah dicoba waktu pertengahan 2020 gitu ya, melonggarkan masa PSBB. New normal ya. Iya, betul. Itu boleh-boleh saja hak pemerintah, tetapi tanggung jawab kita sendiri untuk menjaga diri kita dan menjaga orang-orang yang kita kasihi, karena konsekuensinya tanggung jawab sosial kita gitu untuk menjaga orang lain juga, karena kan hidup kita nggak boleh egois, tetap harus memikirkan yang lain juga gitu. Meskipun PSBB dilonggarkan, tetapi protokol kesehatan tetap nomor 1. Iya, oke. Kalau Cika, mungkin viewers kita kan bertanya-tanya nih, Cika nih kenapa bisa join dengan kita? Mungkin bisa sedikit memperkenalkan atau ada yang mau disampaikan. Silakan, Cika. Oke. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Nachika Claudia, biasanya dipanggil Cika ya. Jadi seperti Korengi bilang Cika, iya. Jadi namanya Nachika. Oh ya, singkat cerita, Nachika itu punya arti, Nachika adalah karena cinta kasih Allah. Jadi Nachika punya arti gitu kok. Jadi sampai saat ini saya pun merasa bahwa cinta Tuhan tuh masih ada gitu sesuai arti gitu. Oke, jadi Cika tuh sebelum cerita ya, Cika tuh ada, kalau teman-teman bisa tahu dan juga cerita ke Ko David ya, Cika tuh punya penyakit bawaan, yaitu penyakit autoimun. Nah, autoimun itu juga yang sama seperti Ko David bilang tadi, itu kayak COVID, jadi itu penyakit 1000 wajah. Jadi itu bisa menyerang di mana aja gitu. Dan kebetulan
jika kena IBD yang dia menyerang bagian pencernaan gitu. Dan pas pertama kali memang dokter udah bilang kamu jangan sampai kena COVID ya, susah banget tuh nyembuhin kamu gitu loh. Karena ada alergi juga. Jadi alerginya ikan gitu sama daging-daging, beberapa daging sama beberapa makanan banyak alerginya. Jadi pantangannya banyak banget. Obat, antibiotik memang nggak bisa antibiotik sama sekali. Dan juga beberapa vitamin memang alergi. Jadi kayak vitamin C, vitamin B, jadi gitu. Nah, memang dokter udah bilang jangan sampai kamu kena COVID ya, nanti susah banget buat nyembuhin gitu loh. Dan memang udah benar-benar jaga. Jadi sekedar cerita, biasa di rumah tuh makan makanan bersih, konsumsi makanan yang memang benar-benar sampai benar-benar dipastiin bersih gitu, dan minumnya tuh sampai di rumah minum air yang gini. Jadi nggak pernah minum air galon. Jadi minumnya sampai segini, pakai masker pun bukan masker medis biasa, tapi masker sensi gitu. Yang orang bilang bagus kan gitu kan kok. Jadi aku pakai itu, terus pakai minyak kayu putih, udah semua hand sanitizer di mana-mana, udah gitu. Tapi ya itu, nggak tahu kenapa bisa sampai terpapar virus ini gitu loh. Jadi benar-benar pas awal kena virus kaget gitu, terus aku mau diobatin gimana, karena dokter juga udah bilang nggak bisa diobatin, maksudnya susah buat ngobatinnya gitu loh. Dan di sini nggak bisa, biasa di rumah sakit dikasih ini aku David vitamin B kompleks, Beskom gitu ya, terus dikasih vitamin D, vitamin E gitu kan, vitamin C, itu nggak bisa juga diminum. Jadi di rumah sakit sama sekali nggak bisa konsumsi itu. Bahkan obat-obat batuk yang pengencer lendir itu nggak bisa diminum. Nah, puji Tuhan aku sih nggak secara spesifik gejala, itu nggak gejala COVID yang biasanya demam, batuk, yang kayak Ko David bilang tadi. Nah, itu enggak. Jadi memang benar yang kayak Ko David bilang, itu sekarang COVID tuh jadi penyakit yang 1000 wajah juga. Karena kayak di aku gejalanya itu cuman sendi sakit gitu, kepala sakit, terus badan pegel, lemes, udah gitu aja, tapi nggak demam, nggak batuk, nggak sama sekali. Bahkan sampai sekarang nggak batuk. Terus penciumannya masih, makannya berasa. Jadi emang benar-benar secara spesifik enggak enggak bisa dipikir Tipikal kalau itu ya. COVID gitu. Iya, nggak pernah tahu kalau itu benar-benar COVID gitu. Tapi pas tiba-tiba cek PCR aja udah ketahuan langsung positif. Jadi dokter langsung, "Udah kamu masuk aja rumah sakit, Dok, aku mau isolasi mandiri." "Enggak, kamu masuk rumah sakit aja karena kamu ada penyakit bawaan dan kebetulan menyangkut di imun, takutnya nanti imunnya kan kalau autoimun kan imunnya lebih ya kok ya. Jadi dia takut salah nyerang. Nah, dia nyerang tubuh sendiri kan bisa drop dadakan. Jadi akhirnya dokter bilang, "Ya udah kamu masuk rumah sakit aja." gitu. Jadi akhirnya masuk rumah sakit sendiri gitu. Di rumah sakit memang sendiri, nggak ada yang bisa jagain gitu. Jadi Sedih aku ya. dirawat di rumah sakit. Iya, iya. Wah, Dok, tadi kalau lihat dari apa yang Cika sampaikan ya soal gejala atau mungkin ya nggak tahu ya kalau penularannya seperti apa, kayak jadi kayak gimana nih harusnya kita nih apa terhadap COVID ini sendiri tuh kayak gimana harusnya sih, kita kayaknya orang yang kayak Cika bilang tadi, kalau dari yang Cika bilang, wah kayaknya sudah proteksi banget gitu loh Iya. kehidupan sehari-harinya, tapi kok kena juga akhirnya. Nah kan gimana nih kira-kira dari dokter? Ya, sebenarnya sempat ada pernyataan bahwa COVID-19 ini bisa menyebar lewat airborne, artinya lewat udara. Nah, itulah yang menyebabkan, virus itu juga hebat, dia pintar gitu ya. Di Inggris kita dengar waktu itu ada yang bermutasi juga gitu. Makanya virus juga belajar untuk biar dia bisa bertahan di dunia ini gitu ya. Nah, jadi sebenarnya hal yang bisa kita lakukan adalah hal-hal sederhana, tapi mungkin itu bisa membuat meskipun kita sudah menjaga, tapi daripada enggak sama sekali gitu loh ya, kita lebih baik melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah gitu ya. Nah, seperti pertama, pakai masker, itu wajib gitu hukumnya. Masker kain itu proteksinya hanya 45%, kalau masker bedah atau masker medis itu bisa sampai 70% gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mencuci tangan, ya.
mencuci tangan setiap kali kita habis, maksudnya keluar gitu ya, dalam artian di luar kita cuci tangan sering-sering gitu, karena sabun itu kan dia bisa mendenaturasi protein, sehingga artinya si virus ini kan kandungannya adalah protein gitu ya, supaya dia hilang dari tubuh kita gitu ya. Dan kemudian adalah menjaga jarak, karena si droplet atau airborne ini kan kalau kita jauh-jauh sama orang gitu ya, secara fisikal kita berjauhan, ya otomatis risiko virusnya udah keburu jatuh dulu ke bawah, nggak akan kena ke arah kita gitu, karena port di entry atau tempat masuknya virus itu ya dari area wajah gitu, biasanya dari saluran nafas, kemudian dari mata juga bisa, kemudian dari area mulut pun bisa sebenarnya gitu untuk penularan dari virus COVID ini. Nah, jika aja yang udah jaga sedemikian rupa masih bisa tertular, apalagi yang tidak pakai masker sama sekali, yang benar-benar berkerumun, yang kemudian pulang dari luar itu nggak mandi gitu ya, karena kan kita nggak tahu kita bawa virus atau enggak dari luar. Virus itu kan ukurannya mikron ya, kita nggak bisa lihat sebenarnya. Itu dia musuh yang nggak kelihatan gitu, tapi dia nyata gitu. Ya, jadi dan kita juga dalam mematuhi protokol kesehatan juga kita nggak cuma gitu aja pakai masker, nggak cuma cuci tangan, nggak cuma jaga jarak, tetapi kita juga harus lihat pakai maskernya benar atau enggak, gitu ya. Cara memakai masker pun harus benar, gitu ya. Kita nggak boleh pegang-pegang bagian depannya, karena bagian depannya itu kan tempat proteksi. Kalau kita sering naik turunin, kita misalnya ke restoran, turunin ininya, naikin lagi, atau enggak pakai maskernya nggak benar gitu ya, yang hidungnya kelihatan gitu ya, atau enggak maskernya ditaruh di dagu, ya itu kan percuma, sama aja gitu. Dia mencuci tangan, kalau kita cuci tangannya cuma pakai dikobokkan gitu ya, tidak pakai air mengalir, tidak pakai sabun, ya percuma aja gitu, virusnya tetap ada. Justru kan sabunnya yang untuk mendenaturasi protein atau menghancurkan protein dari si virusnya ini gitu. Jadi memang protokol kesehatannya kita harus benar-benar baca arahan dari pemerintah itu dengan arahan dari tenaga kesehatan juga dengan benar gitu. Pakai masker dengan benar, mencuci tangan di bawah air mengalir dengan menggunakan sabun, dan menjaga jarak, menghindari kerumunan gitu. Sebenarnya itu efektif kok. Saya aja kan kerja di rumah sakit itu berarti virus COVID-nya pasti banyak kan di situ ya, mau nggak mau pasti tempat ngumpulnya virus dan semua kuman tuh ya rumah sakit gitu. Tapi ketika kita mematuhi protokol kesehatan dengan benar, puji Tuhan sampai sekarang, dan juga kalau bukan karena pertolongan Tuhan gitu ya, sampai sekarang PCR saya masih negatif gitu, masih negatif loh ya. Kita nggak tahu ke depannya gitu. Tapi dengan protokol kesehatan yang saya lakukan, dengan semua disekat-sekat gitu ya, makan juga harus sendiri-sendiri, pakai masker berapa lapis gitu, sampai sekarang puji Tuhan masih negatif. Ya, puji Tuhan ya, Dok ya. Nah, kalau Cika sendiri kan ketika pertama kali ya tahu bahwa Cika itu positif ya, apa yang ya Cika mungkin bisa ya sedikit ceritain rasanya tuh kayak gimana sih? Karena tadi kan Cika bilang sudah sangat proteksi, gimana ya, apalagi dengan tadi mungkin yang Dokter David bilang tadi, Cika mungkin dalam hati udah bilang, itu semua sudah saya lakukan. Tapi saya kena gitu loh, tetap. Ya, jadi kayak gimana Cika tuh pertama kali, momen pertama kali ngerasa pas hasil tes keluar, dan Cika tahu tuh kayak gimana sih, Cik? Mungkin bisa di... Iya, jadi kan waktu itu sama kan, aku udah maksudnya yang kayak Ko David bilang tadi, yang kayak Ko David ngomong, aku tuh dalam hati, aku udah ngelakuin semua itu. Maksudnya sampai semua sekeluarga tuh kalau misalnya keluar rumah, itu tuh pasti pulang rumah, itu tuh nggak sampai masuk kamar. Jadi sebelum masuk kamar, udah buka baju duluan semua. Buka baju, langsung masuk kamar, nggak pegang apa-apa. Jadi semua langsung gitu semuanya. Dan terus sampai kalau aku mau keluar ya, pakai masker sensi itu 3 lapis, bukan cuma 1, tapi 3. Dan semua sampai rela nggak pakai masker medis yang biasa ya, tapi yang medis, tapi yang bukan sensi, sampai bilang, "Udah kamu aja yang pakai sensi," gitu, karena kamu kan rentan banget. Karena kan banyak yang bilang masker sensi bagus ya, jadi pakai itu gitu. Tapi ya memang itu yang nggak tahu juga kenapa yang bisa terpapar. Mungkin ada satu keteledoran. Jadi yang aku mengerti bahwa banyak protokol yang kita lakukan, tapi satu keteledoran itu menyebabkan dampak yang luar biasa gitu. Dan perasaan yang pertama tuh kan waktu itu kita PCR bareng gitu kan. Terus aku yang ngambil hasil. Aku pegang hasilnya tuh ada 4.
punya papa, mama, aku sama adik gitu. Aku buka dulu punya adik gitu kan, adik negatif gitu. Terus aku pegang punya aku. Aduh, aku takut deg-deg gitu. Karena dalam hati, Tuhan, aku nggak bisa sembuh gitu. Maksudnya karena dokter kan bilang udah susah banget gitu buat nyembuhin kan kalau kamu kena COVID. Jadi, Tuhan gimana ini kalau aku kena COVID? Pas aku buka, itu aku di salah satu laboratorium, aku pegang itu, aku sampai pas lihat P-nya itu depan langsung P, aku langsung mau nangis, udah tangan bergetar, udah apa ya, bukan apa takut, eee, khawatir, sedih, sama bingung itu bercampur aduk gitu. Tapi dalam hati tuh kayak kuat Ci, kuat gitu, dalam hati stay strong gitu. Tapi sebenarnya tuh rasanya tuh pengen mau nangis gitu di depan laboratorium, mau nangis gitu. Mama kan tunggu di mobil. Itu mau apa rasanya pengen nangis gitu karena deg-deg banget, Tuhan kalau aku kena aku nggak bisa sembuh gitu. Langsung mikirnya, aduh pasti aku udah nggak lama nih waktunya gitu. Langsung mikirnya jujur emang mikirnya kayak gitu karena udah dokter udah kasih tahu dari awal kan dan aku tahu memang autoimun memang susah karena, aku aja kalau misalnya, pilek gitu memang lama sembuhnya. Jadi kalau misalnya pilek aja, misalnya mama pilek, itu nggak lama, aku cuma ngelewat itu bentar aja, itu pasti langsung kejangkit juga. Jadi benar-benar, apa, rentan banget gitu dan memang nyembuhinnya lama, cuman paling konsumsi obat steroid, itu aja. Jadi nggak bisa minum antibiotik sama sekali, sama vitamin juga nggak bisa. Jadi memang rasanya tuh kalau ditanya, "Gimana Cik rasanya?" Nggak bisa dibohongin, masih manusia. Jadi takut, khawatir, nangis, sedih itu pokoknya semua bercampur aduk lah gitu rasanya memang. Nah, gimana hari-hari Cika gitu, ya tadi kan ya takut, ya rasa campur aduk itu gimana Heeh. Cika, berusaha untuk ya katakanlah, bukan berusaha untuk apa ya, ya kayak melupakan atau apa, tapi, ya Cika sendiri menjalani, ngalamin gimana supaya tadi tuh yang tetap stay strong, kan kalau stay strong sekali, 2 kali oke lah ya, tapi ini masalahnya kan Iya, ya, ini sudah berkaitan dengan kehidupan Cika saat ini, bahkan tadi Cika pikir iya, mungkin, "Waduh, saya gimana nanti?" Nah, gimana, eee, mungkin tips atau dari Cika sendiri ngehadapinya gimana gitu? iya. Kalau dari aku, yang pertama ya, aku memang rasa kemanusiaan, rasa sakit itu ada, rasa tidak Mmm, takut untuk tidak diterima, maksudnya diterima orang, takut dihina, dihujat orang, itu pasti ada. Ketakutan secara itu ada dan, ketakutan secara pribadi untuk sembuh itu ada, gitu. Tapi aku kembali berdoa dan mengingat seperti yang aku bilang tadi, yang aku punya mmm, nama, arti namaku Nachika karena cinta kasih Allah. Di mana aku tahu di situ, terkadang Tuhan mengizinkan penderitaan yang kita alami itu untuk melihat kasih setia Tuhan gitu. Dan di saat aku tidak melihat mujizat Tuhan, di situ Tuhan, memberikan pengertian bahwa ini loh, aku tuh penuh kasih gitu. Dan di situ aku lebih melihat sifat Tuhan yang penuh kasih setia tuh lebih lebih nyata iya gitu dong. iya. Dan aku lebih merasa, makasih Tuhan, makasih Engkau mengingatkan itu dan, aku selalu bagiin ke orang pertama, vitamin itu penting, vitamin kita harus jaga diri, maksudnya jemuran, tapi sorry aku nggak bisa jemur pagi karena alergi matahari, karena autoimun kan. Waduh. Tapi aku selalu nyaranin orang, buat jemur pagi gitu, paling minimalnya 20 menit, panas pagi, terus, pakai vitamin-vitamin, aku kasih tahu secara itu vitamin yang aku minum gitu. Apa yang dikasih tapi aku nggak bisa minum kan, jadi aku kasih bagi tipsnya. Tapi aku bilang satu, vitamin itu penting, tapi yang lebih penting adalah ketika kita mau, ngomong sama Tuhan, "Tuhan tolong masuk dalam hati saya. Tuhan tolong berikan saya kekuatan." Karena kekuatan dan damai sejahtera itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan kita nggak bakal bisa berjalan sendiri. Aku kalau ditanya, "Kamu kok kuat banget gitu bisa ngalamin sendiri?" Bukan aku, tapi Tuhan. Kalau Tuhan nggak support dari bawah, itu memang nggak bisa. Karena di isolasi aku jujur ya bilang ya sama mama papa, "Ma, kalau aku pulang dari sini, dan aku dijemput dengan happy, aku ketawa, aku senang gitu, aku bilang, "Puji Tuhan, aku bisa, melewati semua ini dengan
pertandingan dan aku bisa menang gitu. Aku bisa menang bersama Tuhan. Tapi kalau Tuhan berkehendak lain, papa mama jangan sedih. Udah cukup 23 tahun papa mama jagain aku gitu. Dan aku bilang, aku pun akan pulang. Berarti Tuhan, aku merasa kayak yang seperti kayak Rasul Paulus itu, aku telah mengakhiri pertandingan itu dan aku merasa aku dimenangkan sama Tuhan dan mama papa harus bangga karena aku menang bersama Tuhan walaupun akhirnya Tuhan berkehendak lain gitu. Jadi penerimaan untuk sembuh dan kematian itu aku terima gitu. Aku tidak takut buat mati, tapi tidak takut juga buat hidup gitu. Karena bagiku hidup untuk Tuhan, tapi mati juga adalah keuntungan gitu. Jadi yang aku selalu bilang ke teman-teman, kan biasa kan jujur banyak yang takut kena COVID karena ujung-ujungnya mati kan gue ya. Ko David pasti ngerti lah, pasti orang-orang banyak yang takut mati, stres gitu gimana. Tapi di saat itu aku selalu bilang, coba minta damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Aku kalau doa mau tidur ya malam ya, aku cuma doa 2 hal. Tuhan tolong pegang tangan saya. Kalaupun besok pagi saya bangun dengan tubuh yang sehat, Engkau masih memegang tangan saya. Tapi jikapun Tuhan memanggil saya dengan tiba-tiba saturasi oksigen saya tetap menurun, dan tiba-tiba saya nggak sadar dan Tuhan panggil saya tahu Tuhan memegang jiwa saya. Gitu. Jadi saya benar-benar yakin hidup dan mati itu bagi Tuhan gitu, untuk Tuhan. Jadi benar-benar saya nggak takut gitu. Jadi akhirnya saya, karena kan pasti awalnya, takut mati, takut gini. Tapi ya puji Tuhan, karena saya meminta itu terus di dalam hati dan makanya Tuhan memberikan itu. Dan cuman tips 2 itu aku selalu bilang, 3. Yang pertama tuh minta Tuhan Yesus masuk dalam hati. Minta Tuhan Yesus berikan kekuatan, damai sejahtera, itu pasti akan Dia berikan dan Dia akan mampukan. Kedua adalah penerimaan. Di saat kita menerima, di saat kita misalnya ada masalah, jangankan COVID, ada masalah, kita mampu berdamai dengan masalah itu. Kita mampu untuk berdamai dengan penyakit itu. Jadi aku selalu bilang, kalau kita nggak, misalnya, kamu kena COVID, kalau kita nggak berdamai, maksudnya nggak terima dengan itu ya, nggak menerima, itu sama aja berarti susah banget buat menerima. Jadi akhirnya ujung-ujungnya stres gitu. Tapi di saat kita mau menerima dan akhirnya kita pun akhirnya bisa berjuang bareng, dan kayak aku bilang aku autoimun, tapi aku bisa belajar bareng autoimun untuk berjuang melawan COVID. Jadi menerima dengan autoimun, menerima dengan penyakit bawaan bahwa COVID ini kita harus lawan bareng. Dan akhirnya kita bisa lawan bareng. Dan ketiga adalah rendah hati. Di saat kita mungkin, ya it's okay ada 1-2 orang yang tidak menyukai kita. Ada mungkin 10 orang yang membenci kita. Tapi 1 orang yang mendoakan kita itu luar biasa. Rendah hati yang maksud aku tuh adalah di saat kita dihina, difitnah, bahkan dihujat di saat kita kena COVID. Aku kan banyak hoax di mana-mana itu tentang aku waktu pas aku kena COVID. Di saat titik terendah, aku melepaskan pengampunan. Di situ aku belajar melepaskan pengampunan, dan di situ pun Tuhan memberikan kasih setianya dan lebih dari apapun itu. Jadi aku selalu bilang, rendah hati untuk mau ngomong sama teman. Jadi, aku kena COVID nih. Jadi aku pas kena COVID, aku telepon teman-teman dekat aku yang waktu itu sempat kontak sama aku, yang sempat datang ke rumah, sempat jalan bareng gitu, sempat bertemu. Aku langsung bilang, kalian hati-hati ya, langsung isolasi mandiri ataupun jaga diri baik-baik, minum vitamin apa semua gitu. Jadi mereka juga bisa bisa isolasi mandiri dan bisa menjaga daya tahan tubuh sendiri sampai akhirnya secara nggak sadar kita kalau seperti ini, kita bisa membantu tim medis dan pemerintah untuk memutuskan rantai COVID. Karena dengan kejujuran, keterbukaan, itu yang namanya rendah hati gitu. Yang aku selalu singkatnya dengan rendah hati. Di saat walaupun kita niat ngomong dan orang pun ada 1-2 yang hina kita, tapi pasti ada orang yang bakal support kita dengan kejujuran, keterbukaan kita. Dan justru di saat itu kita secara sadar nggak sadar ngebantu orang lain, ngebantu tim medis, apalagi untuk memutuskan rantai COVID. Karena memang aku ngelihat sendiri, mereka tuh sampai kewalahan. Biasa kan kita lihat di TV-TV kan, tapi bener kok David, aku ngelihat sendiri di samping aku tuh ada yang sampai kewalahan, sampai keringat dingin, sampai napas ngos-ngosan, saturasi oksigen bahkan aku pinjemin loh. Karena bener-bener memang kasihan, udah
ngos-ngosan gitu. Aku bilang duduk dulu, nggak apa-apa duduk dulu gitu sampai memang benar-benar kewalahan kayak gitu, kasihan gitu. Ya, wah, thank you Cika ya, sangat menguatkan kita ya. Nah, kembali ke Dokter David tadi menyambung apa yang Cika bilang gitu ya, mungkin jadi salah satu efek dari virus ini gitu ya, ketika seorang terpapar gitu ya, itu kayaknya ada efek psikologis gitu, baik secara personal ke diri kita ataupun ke orang lain gitu loh. Artinya diri kita yang siap nggak siap kita ngadapinnya, dan akhirnya jadi kayak ya tadi yang Cika bilang tuh, akhirnya dia pinjemin orang jadi kewalahan apa gitu. Atau yang kedua dari sisi orang lain, orang di luar kita jadi kayak parno gitu loh. Misalnya lihat kan, wah ini saya nggak mau deket-deket dengan orang yang terkena nih. Jadi kayak seperti apa ya, aib gitu loh. Kalau orang yang sudah pernah terkena, sekalipun dia sudah sembuh, jadi kayak merasa tertolak banget gitu loh. Gitu dok. Jadi kan mungkin ya gimana kira-kira menurut dokter supaya ya orang yang gimana, baik secara mungkin penyembuhan secara psikologis itu ya dok ya, ke orang, baik dia menerima dirinya yang terkena sakit ataupun orang lain gitu ya, orang lain yang ya mungkin nggak gampang menerima orang yang pernah terkena virus gitu, dokter gimana? Oke, pertama saya mau salut dulu ya sama Cika ya, luar biasa. Iya, Memang kalau bukan karena Tuhan, kekuatan Tuhan, pasti nggak akan bisa seperti ini gitu ya. Karena dengar-dengar si Cika juga sempat saturasinya turun dan ya kalau di rumah sakit udah lihat saturasi turun tuh udah deg-degan gitu. Karena ya itu Ya tadi sampai persepsi 60 masyarakat, kok. nah, wow, luar biasa ya. Saturasi normal kita tuh 95% dengan udara room air ya, tanpa bantuan oksigen. Tapi ketika sudah sampai ke 60 berarti situ sudah mengalami kegagalan nafas gitu ya sebenarnya. Nah, itulah yang masyarakat takutkan sebenarnya. Takut mati, betul kata Cika ya. Karena apa? Karena belum siap atau mungkin karena mereka tidak mengenal Kristus gitu ya mungkin ya, karena iman mereka belum sekuat itu gitu bukan ya. Nah, tapi justru memang COVID ini mengajarkan banyak hal gitu ya, terutama adalah satunya bergantung sama Tuhan gitu ya. Memang secara psikologis COVID ini mau nggak mau pasti mempengaruhi kita gitu ya. Apalagi dalam artian dalam masa COVID ini juga saya pernah demam gitu ya. Dan ketika demam, saya kerja di rumah sakit itu pasti pikiran pertamanya, aduh kena COVID nggak ya gitu ya, sampai PCR-nya terbukti bukan gitu. Nah, itu tuh efek psikologisnya ada banget gitu. Dan itu kita akan dalam bayangan kita, apalagi kalau aku tenaga medis sehari-hari melihat pasien yang perburukan, kemudian pasien yang bahkan sampai meninggal, itu menimbulkan ketakutan dalam diri aku gitu kok. Ya pasti itu efek itu ada, apalagi nggak bisa dipungkiri, ya tadi penyakit 1000 wajah ini, dia nggak lihat-lihat gitu. Baik yang orang tanpa gejala mah ya udah nggak ada gejala gitu ya. Yang kasihan ya yang gejalanya berat, apalagi yang dengan komorbid seperti jika ada autoimun atau enggak ada darah tinggi, ada kencing manis, itu sebenarnya berisiko tinggi gitu. Nah, efek psikologis ini bukan hanya masalah takut matinya, tetapi adalah karena kita ini manusia adalah makhluk sosial. Jadi ya, kita takut diisolasi gitu. ya, Ya kalau diisolasi, pikiran kita adalah, aduh nanti sendiri, aduh nanti nggak nyaman gitu ya. Ruangannya mungkin nggak sesuai harapan kita. Biasa di rumah enak gitu ya, ada ya, fasilitas wifi apa segala macam, tapi belum tentu ada gitu kalau di rumah sakit. Nah, itulah yang menyebabkan efek psikologis orang tuh takut kena COVID gitu ya. Nah, tapi satu kuncinya saya melihat selain kita bergantung sama Tuhan, firman Tuhan juga kan bukannya mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat gitu ya. Saya lihat orang-orang yang semangat, orang-orang yang berjuang gitu ya, mereka yang nggak mikirin stres itu pemulihannya lebih oke loh gitu kelihatannya, meskipun ya tetap hidup dan mati kan di tangan yang di atas ya, di tangan Tuhan. Tapi beberapa yang memang mereka lebih semangat itu ya seperti Cika saat ini bisa melewati fase kritisnya gitu. Dan ketika masuk ke ruang isolasi adalah saya selalu belajar bahwa kita ada di sini bukan hanya mengobati masalah kesehatan secara medisnya gitu ya, tetapi jiwanya pun harus diberikan semangat gitu. Jadi selalu saya menyampaikan untuk pasien-pasien yang memang saya lihat keadaannya kurang baik gitu ya, selalu semangat, harus kuat, harus bisa lewat, yakin bahwa minta pertolongan sama Tuhan yang memberikan kesembuhan gitu. Nah dengan itu mereka lebih oke, mau fight gitu.
Nah, itu pertama untuk masalah efek psikologis ya, baik pasien yang diisolasi, yang gejala ringan sampai gejala berat, mereka pasti mengalami masalah psikologis gitu. Baik dari sisi harus diisolasinya, tidak bisa kontak dengan dunia luar, dan kemudian juga ada yang bilang bahwa, oh kalau masuk ruang isolasi itu nanti keluar nggak akan ketemu lagi, itu kita akan menatap wajahnya yang terakhir. Ya itu benar bisa kejadian seperti itu gitu ya. Tapi ya abaikan dulu semua itu, pokoknya saya selalu bilang sama pasien yang terkonfirmasi COVID adalah kita jalani sama-sama. Jangan dibawa stres. Kita jalani pengobatan yang ada gitu. Supaya mereka juga jadi nggak kestres lagi gitu. Dan untuk orang-orang di luar sana yang oh kayak nggak mau deket-deket sama pasien yang habis COVID. Loh dengan pasien yang tidak COVID pun kita disuruh jaga jarak kok. Emang kita yakin orang itu tidak COVID gitu. Apakah PCR, misalnya saya hari ini PCR-nya negatif. Apakah yakin seminggu kemudian PCR-nya masih negatif gitu kan? Enggak gitu ya. Makanya anjuran pemerintah untuk menjaga jarak itu ya memang harus dilakukan. Memang physical distancing itu harus gitu ya. Tetapi untuk pasien-pasien yang sudah sembuh dalam artian dia negatif COVID, ya kita juga tetap harus jaga jarak, maupun dengan pasien yang konfirmasi positif ataupun yang enggak, ya tetap sama perlakuannya gitu. Karena ini sedang era pandemi dan langkah satu-satunya ya seperti itu. Ya, wah thank you banget ya untuk Cika dan untuk Dokter David yang ya kayaknya butuh waktu panjang banget ya kalau kita mau ngobrolin ini, apalagi dengan Cika dan Dokter David yang ya katakanlah sudah ngalamin benar-benar di masa pandemi ini dengan secara langsung bersentuhan dengan COVID-19 ini. Nah mungkin jadi closing statement kita ya dari Cika maupun Dokter David, bukan kira-kira ya, apa yang harus ya katakanlah ketika kita menghadapi masa ini. Kalau saya sendiri kadang berpikir, dulu kan pikir, wah sudah mulai ada vaksin gitu ya, nanti sudah mulai ada ya katakanlah ada harapan baru nih, sudah mau selesai nih virus COVID. Ya atau mungkin dulu katakanlah dari sejak awal COVID ini, nanti sampai pertengahan semester, sampai akhir tahun, wah sudah bakal ya. Tapi sampai sekarang ya kita lihat bahkan fluktuasinya makin tinggi nih. Nah, jadi mungkin kita apa yang bisa kita sampaikan mungkin dari segi mungkin medis atau dari dokter ataupun dari Cika sendiri yang ngalamin sendiri, apa kira-kira yang ya kita berbagi pengalaman yang kita mau sampaikan. Viewers harus gini nih, apa yang harus kita lakukan sekarang di masa-masa seperti ini, masa-masa yang tidak menentu kapan akhirnya ini, tapi apa yang harus kita kiat-kiat yang harus kita lakukan sekarang gitu. Ya baik ya mungkin juga baik yang belum kena atau mungkin bagi saudara-saudara kita yang saat ini yang mungkin mendengar atau menyaksikan ini yang mungkin sekarang sedang terpapar gitu loh. Mungkin silakan dari Cika dulu ya. Kalau dari aku sih yang penting kayak tadi yang Ko David bilang, pesannya Cika sih dari dalam sini, dan mungkin kalau nanti udah sembuh pun, kita tuh masih, walaupun kita udah terpapar, kita tuh masih bisa punya resiko buat terpapar lagi kan ya, Ko David ya. Bukan berarti Ya, kita udah kena dan antibodinya udah ada dan nanti nggak bakal kena, enggak. Tapi kita tuh bakal bisa kena lagi gitu. Tapi sesuai dengan protokol yang kita lakuin ya mungkin bisa membantu juga, plus dengan mungkin sekarang lebih banyak yang parno ya. Mungkin banyak yang parno yang akhirnya ujung-ujungnya bikinnya aduh ketakutan di rumah, akhirnya ketakutan di rumah sendiri jadi bikin stres, depresi gitu loh. Jadi maksudnya tetap aja aktivitas seperti biasa, tapi dengan melakukan protokol, plus coba jangan sampai, maksudnya karena aku kan belajar, walaupun aku banyak melakukan protokol, tapi satu keteledoran itu membuat efek yang sangat gede gitu. Jadi coba coba kita ikut protokol dengan baik gitu, jangan teledor, jangan anggap cuman keluarga kan anggap aku mau ketemu temen nih, kan cuman temen dia, kan cuman papa, kan cuman mama, kan cuman keluarga inti. Nah itu kan ada resiko juga keluarga, ada resiko juga teman, kan kita nggak tahu mereka ketemu siapa. Jadi sebisa mungkin jaga diri sendiri gitu. Jadi ikut protokol, jaga diri sendiri gitu, dan
tetap semangat sih. Jadi buat teman-teman juga yang sama-sama seperjuangan, aku cuma mau bilang di saat kita mungkin berpikir, aku ya, itu di saat aku mengalami masa kritis yang lumayan banyak kali gitu, sampai satu titik aku sharing dikit ya, itu, enggak, jam 11 malam, itu aku berjuang sampai 4:30 pagi kok, David. Itu saturasinya menurun, padahal aku udah pakai yang, oksigen masker ya, terus udah 15 Ya. liter, Ya. jadi memang oksigennya tuh yang tabungnya itu udah kayak mirip es gitu, Gede. udah memang udah keluar air dingin gitu. Tapi oksigennya malah menurun terus. Jadi dari 9 kan itu kaget bangun tiba-tiba udah 80, tiba-tiba naik 90, tiba-tiba turun lagi. Jadi aku katanya kena hypoksia ya, yang itu yang Ya. happy banget gitu. Jadi di saat itu aku Sisanya cuman nggak sesek ya, nggak ngerasa sesek iya, tapi saturasinya iya, turun ya. heeh. Tapi di saat dia mulai turun-turun itu udah mulai lebih sesak gitu kok, jadi nggak bisa napas. Itu aku udah bilang, "Mama bangunin papa, ini rasanya aku udah nggak nyampe pagi ini," gitu. Udah nggak nyampe. Di situ yang, sekalian aku juga mau bilang, buat yang nganggep juga tim medis yang, galak atau sering, jarang masuk di kamar, itu salah banget. Justru di saat kita lagi drop, mereka tuh berusaha berjuang buat kita juga. Justru di saat aku dinyatakan negatif, waktu itu, aku justru sedih banget karena bakal pisah sama tim medis, karena di saat 18 hari aku di dalam ruang isolasi sendiri, itu aku berjuang bareng mereka. Mereka Lag ya. Iya, Kak Regi. mau juga kesehatan, tips aku jaga aja sesuai protokol kesehatan, jangan sampai teledor, dan kayak aku bilang tadi, 3 hal itu jangan lupa, pertama kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan yang pertama ya. Kedua, teman-teman harus penerimaan. Itu yang bakal membuat kita berdamai dengan COVID gitu. Dan ketiga adalah rendah hati. Kejujuran dan rendah hati itu barengan gitu. Jadi di saat kita mau jujur dengan kita rendah hati, keterbukaan, itu tuh kita bakal ngebantu bukan hanya kota kita, kota masing-masing, tapi kita ngebantu negara kita juga, ngebantu memulihkan negara kita. Dan itu aku rasa membantu juga para tim medis karena mereka juga punya keluarga di rumah sama kayak kita gitu. Jadi itu tips aku, dan buat yang para berjuang kayak aku sekarang ini, kita sama-sama berjuang. Yuk kita sama-sama berjuang gitu. COVID mungkin membawa ke kematian tuh tingkatnya lebih kecil ya kalau dibandingkan yang lain ya. Tergantung juga ada penyakit bawaan atau apa ya. Tapi menurut aku, walaupun ujungnya kayak koko bilang tadi, mungkin hidup dan mati di tangan Tuhan. Tapi di saat kita mau berjuang, itu Tuhan juga menilai perjuangan kita. Dan aku percaya tidak ada perjuangan yang sia-sia, walaupun akhirnya Tuhan berkehendak lain, semua perjuangan tidak ada yang sia-sia. Semua perjuangan itu membawa kita ke kemenangan, entah ke kemenangan yang kekal ataupun kemenangan kita bakal bertemu keluarga kita, itu ya terserah Tuhan gitu. Yang penting tugas kita adalah berjuang, jangan patah semangat, sakit apapun, aku penyakit autoimun, pencernaan juga bagian pencernaan kena, dan juga aku GERD, asam lambung yang tinggi, menyebabkan kematian, iya, kematian depan mata, iya, kaki setengah dikubur merasa, iya, bahkan besok merasa nggak hidup, iya. Tapi di saat aku mau berjuang, apalagi berjuang sama Tuhan, itu benar-benar kekuatan yang luar biasa. Jadi yuk kita berjuang bareng. Aku punya penyakit bawaan, aku bisa berjuang. Aku yakin teman-teman di luar sana yang mungkin tidak ada penyakit bawaan, jangan stres. Jangan menjadi sesuatu hal yang menjadi pikiran, tapi mari kita berjuang sama-sama. Kita percaya bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia. Itu aja yang ku selalu sampaikan. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Dan ku percaya setiap perjuangan kita, Tuhan melihat. Dan Tuhan menantikan akhir pertandingan kita. Sekali lagi, itu yang aku sampaikan. Jadi semangat, kita berjuang bareng. Aku juga udah negatif, tapi aku masih berjuang karena aku punya penyakit bawaan. Aku masih berjuang dengan diri aku sendiri, tapi aku yakin perjuangan aku, pembentukan ini tidak ada yang sia-sia, semuanya kita akan mengerti pada saat kita selesai dengan perjuangan kita. Gitu.
Kasih. Yo, thank you Cika. Ya, Iya. dari Dokter David gimana, Dok? Iya, ini karena pesan-pesan yang sebelum closing ya, jadi dalam artian mungkin agak panjang, mohon maaf ya. Iya, oke. Ya, jadi gini, memang mungkin dari sisi medis sendiri, pandemi ini kita nggak akan tahu ujungnya di mana, gitu. Ya, nggak ada yang bisa memberikan kepastian gitu. Bahkan setelah ada vaksin sekalipun, kita tetap masih harus menjalankan protokol kesehatan. Karena nanti saya cerita sedikit deh soal vaksin. Nah, soal tipsnya adalah pertama kita memang harus bisa hidup berdampingan dengan COVID-19 ini, ya. Kita harus bisa menerima bahwa kita masuk ke dalam era new normal dan kemungkinan kita tidak bisa kembali lagi ke era back to normal. Gitu. Jadi itu kuncinya adalah penerimaan. Karena selama kita belum menerima, kita nggak akan mungkin bisa beradaptasi. Gitu. Kuncinya adalah kita terima dulu, oke, ini mau nggak mau kita kan nggak enak ya di PHP-in nanti pertengahan semester beres gitu COVID-nya gitu kan nggak enak di PHP-in ya. Jadi kita harus kita terima bahwa COVID-19 ini pasti ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan yang mau Tuhan kita belajar gitu ya. Kita terima dulu, mau nggak mau ya harus dihadapi gitu. Kemudian kita mulai beradaptasi dengan kebiasaan baru gitu. Ya kebiasaan barunya apa ya? Mungkin kita udah nggak bisa lagi nih keluar rumah dengan nggak pakai masker gitu. Ya, kita memang harus lebih sering cuci tangan, kemana-mana bawa hand sanitizer, bawaan jadi lebih banyak gitu ya. Kemudian harus jaga jarak gitu. Tetapi yakinlah bahwa semuanya ini pasti ada maksud dan tujuannya gitu ya. Dengan kita kondisi seperti ini, kita bisa lebih dekat dengan keluarga kita di rumah. Gitu. Mungkin yang selama ini sibuk, ada waktu kesempatan untuk work from home gitu ya. Kita bosen, udah kelamaan gini. Lah daripada kita keluar terus tidak mematuhi protokol kesehatan dan akhirnya kita kena, yaitu jadinya ya kita akan stres, jatuh ke dalam kondisi yang stres. Kalau bisa jangan sampai kena COVID memang. Nah, yang Cika bilang itu memang benar. Kita nggak mungkin juga nggak keluar rumah. Karena ya kita tuh bukan lockdown sistemnya. Beda sama luar negeri, mungkin lockdown, luar mungkin ada yang ekstrim gitu, sampai ditembak gitu ya keluar ya. Tapi kita ini menjalankan PSBB gitu. Ya, pembatasan sosial berskala besar. Nah, apapun yang pemerintah ini juga mungkin sudah diberikan hikmat sama Tuhan gitu ya untuk melaksanakan PSBB ini gitu ya. Jadi kita memang tidak dilarang sama sekali untuk keluar, tapi semuanya serba dibatasi gitu. Memang itu nggak nyaman, tapi itu merupakan salah satu upaya untuk kita biar bisa terlindung juga supaya angka COVID-19 ini tidak makin naik gitu. Kalaupun penularan ini masih ada gitu ya, tapi angka lonjakannya tuh tidak ekstrim. Kalau seandainya angka lonjakannya itu ekstrim, kebayang nggak semuanya sakit COVID terus memenuhi IGD, memenuhi ruang isolasi, pasti kapasitasnya akan full gitu. Sehingga pada kasus-kasus yang berat, kita penanganannya menjadi tidak maksimal karena tenaga juga terbatas. Contoh, ventilator. Kalau yang mengalami gagal nafas, banyak ventilator itu tersedia cuma sedikit. Jadi, tujuan kita itu bukannya untuk untuk tidak kena COVID, justru untuk tidak kena COVID itu bukan untuk supaya diri kita nggak mau mati gitu sebenarnya, nggak mau mengalami kematian gitu. Karena tujuan kita adalah untuk dari sisi medisnya sendiri adalah untuk supaya kalau terjadi lonjakan, tidak terjadi lonjakan yang ekstrim. Sehingga masih bisa di bawah pengawasan gitu. Tenaga kesehatannya masih cukup untuk merawat pasien-pasien yang memang butuh penanganan yang berat gitu. Supaya akhirnya dengan penanganan yang lebih komprehensif diupayakan maka bisa lewat dari fase kritisnya seperti yang Cika alami saat ini gitu. Ya, terkait vaksin, saya nggak komentar banyak sih sebenarnya karena kita masih menunggu pemerintah seperti apa gitu. Tapi vaksin apapun yang diedarkan oleh pemerintah itu sudah melalui uji klinis tahap 1 dan 2 memang. Ya, jadi uji klinis tahap 1 dan 2 itu untuk mencari efek samping dan melihat afabilitasnya gitu ya, untuk melihat efektivitas vaksinnya gitu. Nah, uji klinis tahap 3 yang Sinovac ini memang belum berlanjut itu karena masih berjalan prosesnya gitu. Tetapi tahap untuk efek samping dan
bioavailabilitasnya sudah ada gitu sebenarnya. Tinggal di skala yang besar bergantung sama populasinya. Kalau di Indonesia vaksin ini memberikan respon seperti apa ya? Karena kan Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda, pasti respon Ya. antibodinya pun berbeda. Dan benar sekali kata Cika gitu ya. Kan kalau pasiennya udah kena COVID, pasti dia punya antibodi terhadap virus itu, gitu ya. Itulah sebenarnya tujuan vaksin itu seperti itu. Kita diberikan vaksin yang virus yang dilemahkan ataupun struktur yang mirip dengan virus COVID-19 ini, supaya antibodi kita itu dirangsang untuk membentuk kekebalan terhadap virus itu. Ya, prinsipnya vaksin itu bukan berarti pasiennya tidak akan terkena COVID, tetapi vaksin itu adalah supaya kalau kena, antibodi kita sudah ready, si virus itu cepat dinetralisir sehingga tidak memberikan gejala yang berat. Tujuannya tuh itu sebenarnya. Nah, apakah pasti nggak akan kena COVID? Oh enggak, justru yang kena COVID-19 pun masih berpotensi untuk terkena COVID-19. Ada yang namanya kasus reinfeksi gitu. Jadi intinya ya itu balik lagi. Kita kayaknya udah nggak bisa balik lagi ke kondisi yang normal seperti sebelum 2020 ya, sebelum Maret 2020. Kita harus hadapi, kita harus terima, dan kita harus hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Karena COVID-19 ini juga pasti dalam rencananya Tuhan. Kalau Tuhan percayakan perkara yang besar seperti COVID-19 ini, kita yakin juga bahwa Tuhan memampukan kita untuk melewati ini semua gitu. Meskipun dengan cara yang kita nggak suka, tapi kita harus selalu yakin bahwa pasti ada maksud dan rencana Tuhan gitu. Ya, saya juga nggak nyangka dalam wabah ini bisa terjadi. Saya juga awalnya kira, ini cuma di Cina aja, nggak akan sampai ke Indonesia, udah jauh gitu ya. Tapi ternyata kena juga gitu di Indonesia ini gitu ya. Dan saya juga nggak nyangka bahwa saya bisa terlibat langsung dalam penanganan pasien COVID-19. Dan di situ juga dari yang awalnya saya mungkin hanya mengobati begitu saja, tapi bisa sampai akhirnya memberikan semangat pada pasien dan kemudian juga memberikan support gitu ya. Saya tahu rasanya kalau sendiri di isolasi itu gak enak, di situ kan gak ada TV, gak ada apa-apa gitu ya. Minim hiburan lah gitu. Kita yang biasanya sehari-hari kumpul sama keluarga itu pasti rasanya sedih banget dan rasanya kayak merasa ditinggalkan gitu. Dan memang yang bisa kontak dengan pasien adalah ya suster, ya dokter yang memang pakai hazmat masuk ke situ gitu ya, dengan terproteksi penuh gitu ya, bisa masuk ke situ. Dan kalau bukan kita yang memberikan semangat pada mereka, siapa lagi gitu. Apalagi kalau bukan orang-orang sekitar yang kena COVID juga kayak Cika gitu ya, ngasih pinjam saturasinya mungkin ke yang sebelahnya gitu ya. Kalau nggak ada siapa lagi gitu. Bahkan untuk pasien-pasien isolasi mandiri pun kita bisa jadi berkat kok buat orang-orang di sekitar kita. Saya pernah dengar di salah satu kompleks perumahan yang ada gitu ya, mereka itu bisa sampai RT-nya ini menginisiasi untuk memberikan naruh makanan di pagar pasien yang COVID biar dia nggak keluar-keluar gitu. Jadi semua sembako tuh disuplai gitu ya. Terus kalau misalnya dia mau jam jemur, semua yang lain tetangganya masuk. Terus kalau misalnya dia udah selesai jemur, gantian gitu. Nah semuanya mereka bikin WA group gitu. Jadi ya kayak aplikasi Zoom atau nggak WA group, semuanya itu ya kita bisa pakai untuk suatu kebaikan, untuk jadi berkat juga bagi orang lain. Kalau kita tidak bisa menyentuh langsung karena kita nggak pakai APD masuk ke dalam gitu. Dan saya juga melihat gitu ya, banyak sekali kasus kematian yang dihadapi pada sepanjang tahun 2020 ini gitu ya. Biasanya hanya 1, 2, 3, sehari bisa 4 sampai 5 keluarga yang kita approach untuk kita nyatakan pasien ini udah nggak ada gitu ya. Dan di situ sendiri sedih, pasti sedih gitu. Karena nggak tega gitu ngelihat keluarga ini harapannya besar, pasti dibawa ke rumah sakit tuh harapannya besar gitu, untuk bisa sembuh, untuk bisa kumpul lagi sama keluarga gitu. Tapi ya seperti Cika bilang, bahwa Tuhan itu punya kehendak yang pasti yang terbaik buat dia gitu. Dan gimana kita sebagai orang yang menyampaikan berita duka itu, harusnya kita memberikan support, harusnya kita memberikan semangat buat mereka bahwa, dan memberikan keyakinan bahwa apapun yang kita alami dalam hidup ini pasti Tuhan mau ada rencana, ada maksud Tuhan yang kita mungkin saat ini nggak tahu, tapi suatu saat pasti kita bisa belajar lewat semua proses kehidupan ini gitu. Dan membuat sampai menerima, sampai harus protokol pemakaman secara COVID gitu ya, hanya bisa lihat jenazah terakhir itu lewat foto, itu tuh yang membuat kita harus menyampaikan dan pada keluarga itu yang sedih banget gitu. Tapi mudah-mudahan ini bisa jadi
kekuatan juga buat mereka, dan mereka juga bisa diberikan penghiburan lewat apa yang kita sampaikan gitu. Wah, oke ya. Thank you banget ya Cika dan Dr. David yang sudah join dengan kita untuk berbagi ya pengalaman. Thank you banget ya. Tuhan berkati dan Tuhan selalu kuatkan ya Dr. David di lapangan ya menghadapi pasien gitu ya, dan juga Cika yang terus berjuang ya, tetap semangat gitu ya, dan tetap jadi berkat ya. Kita semua jadi berkat buat setiap orang ya, terlebih lewat tayangan ini nanti bisa menjadi satu penyemangat baru ya. Jangan sampai kita hidup di dalam ketakutan atau apa gitu ya. Tetapi bukan rasa takut ya, tetapi terus tetap berjaga-jaga dengan kondisi saat ini, sekalipun nanti ada vaksin atau apa, tetap ya balik lagi tadi kembali semua segala sesuatu itu sudah new normal gitu ya bagi kita. Iya. Pola hidup kita, segala sesuatu yang ada di sekitar kita sudah berubah. Tetapi tetap konsistensi kita ya untuk tetap semangat berjuang, ya, tetap kuat di dalam Tuhan, itu yang tetap harus dijaga gitu ya. Oke, thank you banget Cika dan Dr. David yang sudah sharing pada saat ini di WBS, program dari Gereja Kristen Kalam Kudus, untuk berbagi, untuk sharing sesuatu yang bisa memberkati kita semua. Ya, thank you. Ya, Tuhan memberkati setiap para viewers yang boleh menyaksikan tayangan ini. Ya, saya mengucapkan ya seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Cika dan Dr. David, ya kita tetap terapkan protokol ya. Protokol dimulai dari diri kita sendiri ya. Karena ketika kita mulai dari diri kita sendiri, ya itu juga tentu akan berdampak bagi orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, dan bahkan itu bisa tadi sampai pada menolong kita, bukan hanya kota, tapi negara kita ya. Karena bayangin, nolong negara itu cuma dimulai dari diri kita sendiri gitu ya. Dan inilah kita menjadi pahlawan atau menjadi pejuang-pejuang bagi negara kita ya. Dimulai dari diri kita, keluarga, dan tentu orang-orang di sekitar kita. Oke, terima kasih ya. Salam. Terakhir Pak Regi. Ya. Terakhir Pak Regi. Ya, oke. Saya jadi ingat satu lagi ya. Mungkin ini sorry nih, memotong closingnya gitu ya. Nah, tapi memang hero itu bukan terletak pada dokter atau tenaga medis. Pada kasus pandemi COVID-19 ini, hero itu atau pahlawan itu adalah diri kita sendiri masing-masing. Gitu ya. Jadi bukan kita memang garda terdepan, tapi garda depannya itu adalah masing-masing individu kita menjaga diri kita dan menjaga orang lain di sekitar kita. Seperti yang Koregi bilang. Oke, sip ya. Thank you semua ya. Salam WBS, ya, sampai ketemu di WBS berikutnya. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kembali kita mendengar WBS atau What Bible Says. Dan malam hari ini kita banyak berbicara tentang COVID-19. Terima kasih Pak Dr. David yang telah men-sharingkan ya pola penanganan, pencegahan dari sisi medis tentang COVID-19 ini. Dan terima kasih untuk Saudari Nachika, adik dari Pak Agra, penginjil Agra, sebagai salah seorang survivor atau penyintas COVID-19. Kami berdoa supaya Tuhan yang terus memulihkan, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan buat Nachika bisa kembali pulang ke rumah dalam keadaan sehat dan bisa beraktivitas seperti biasa. Saudara dalam Tuhan, berbicara tentang COVID-19 pada masa-masa ini bukanlah hal yang asing bagi semua kita. Semua orang tiap hari kita tahu ada kabar tentang COVID. Maka semua kita tahu bahwa betapa menakutkan dan betapa membahayakan virus ini. Tapi Bapak Ibu, ingatlah dua hal yang akan saya bagikan bagi saudara. Yang pertama adalah Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang pegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Dia berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Di dalam segala sesuatu kita percaya bahwa ada maksud dan rencana Tuhan di dalamnya. Maka sudah temukan Dia di dalam segala kondisi hidup kita. Temukan Dia waktu kita sakit, temukan Dia waktu kita sembuh, waktu kita sehat. Temukan Dia waktu justru Tuhan izinkan kalau kita sakit COVID-19 di rumah sakit. Temukan Dia bahkan waktu kita sehat, sedang beraktivitas, bekerja. Surat Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan punya kedaulatan mutlak atas seluruh kehidupan kita. Maka temukan Dia, alami kebaikan Tuhan, bukan hanya waktu kita sembuh, sakit, tapi juga seluruh kehidupan kita. Temukan Dia
alami dia di dalam seluruh kehidupan kita. Waktu kita sehat, atau bahkan justru kalau Tuhan izinkan kita terkena COVID, temukan dia. Tuhan akan memulihkan, Tuhan punya kuasa, Tuhan punya kedaulatan yang mutlak atas seluruh kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah COVID-19 meskipun menakutkan, namun bukanlah aib. Meskipun menakutkan, tapi bukanlah sebuah aib. Kalau saudara terkena COVID, tetap tenang dan terima keadaan. Beberapa kali disebutkan terima keadaan. Tetap tenang. Periksa ke dokter dan ikuti setiap proses pengobatan yang harus dijalani. Sharingkan keadaanmu kepada keluarga atau kepada orang-orang terdekat yang percaya, yang kamu percaya, yang sudah percaya, mereka akan mendukung, mereka akan menguatkan, mereka akan berdoa buat keadaan saudara. COVID-19 bisa disembuhkan. COVID-19 bisa disembuhkan. Namun tetap jaga protokol kesehatan. Meskipun bisa disembuhkan, tapi tetap kita harus jaga protokol kesehatan. Saudara Tuhan, maka COVID-19 bukanlah aib. Kalau sudah terpapar, kalau sudah terkena, ingatlah itu bukan aib. Sharingkan keadaanmu kepada orang-orang terdekat, kepada keluarga, dan mintalah mereka berdoa untuk kondisimu. Tuhan berkuasa, Tuhan mampu sembuhkan segala sesuatu yang kita alami. Sekian WBS kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan menyertai kami. Bahkan sampai hari ini kalau kami masih sehat, kami tahu, sadar bahwa semuanya itu karena kemurahan, karena anugerah Tuhan. Ya Tuhan, kalau jika di antara kami ada yang sedang sakit apapun itu ya Tuhan, bahkan mungkin kami pada saat ini kalau Tuhan izinkan terpapar, terkena COVID-19. Tapi kami percaya Tuhan bahwa dalam segala sesuatu Tuhan punya maksud dan rencana yang indah. Bahkan ketika Tuhan izinkan kami terpapar COVID-19, Tuhan biarlah kami tetap tenang, menerima keadaan kami, dan kami mau ikuti semua proses pengobatan dengan baik. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam segala sesuatu Tuhan pegang kendali. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami. Kami bersyukur Tuhan untuk Dr. David yang telah men-sharingkan tips-tips pencegahan dari sisi medis. Dan kami berdoa Tuhan juga untuk saudari Nachika. Kami berdoa supaya Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan sertai, berkati. Di dalam setiap proses pengobatan harus dijalani, Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan kekuatan supaya saudari Nachika boleh kembali pulang ke rumah dengan tubuh yang segar, tubuh yang sehat, bertemu dengan keluarga, beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan jaga pelihara kemanapun kami pergi, dengan siapapun kami berjumpa. Biarlah Tuhan kami terbisa dengan hikmat datang dari Tuhan, menjaga fisik kami tetap sehat, menjaga sesuai dengan protokol kesehatan yang pemerintah tetapkan. Maka kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tolong kami. Biarlah anugerah Tuhan menyertai kemanapun kami pergi dan siapapun kami berjumpa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa, kami bersyukur. Amin. Sampai bertemu minggu depan, bulan depan di dalam acara WBS di bulan depan. Tuhan berkati kita semua.